mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan senang sekali di hari yang fitri ini saat liburan semuanya mudah-mudahan juga dalam keadaan bahagia berkumpul bersama keluarga. Dan saya Kak Ros ikut nemenin dong di acara Ruby The Secret. Nah, ada Daniel juga di sebelah saya ini ya. Dan ada Unta juga di sebelah kanan. Pokoknya rame lah meriah hari ini. Seperti biasanya, saya hadir untuk mengajak bintang tamu kita untuk ngobrol-ngobrol. Seperti apa sih mereka memaknai Idul Fitri, bagaimana kehidupan mereka bersama keluarga ya. Kita lihat tamu kita yang pertama. Siapa yang mau kita ajak ngobrol? Ini ada bapak dan anak yang mesra banget gitu, akrab banget ya. Ada Om Indro dan putrinya Hada. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Indro Joyokusumonegoro, komedian kelahiran 1958 ini merupakan personil Warkop DKI pada 1986 hingga 1997 bersama Kasino yang meninggal pada 1997 dan Dono pada 2001. Kemudian pada 2004, Warkop DKI telah didaftarkan sebagai haki dan diwariskan kepada anak-anaknya. Pria yang dijuluki Vin Dieselnya Indonesia ini pernah menjadi saksi pernikahan Satrio, anak bungsu mendiang Dono. Indro menikah dengan Nita Oktobijanti Saleh pada 1981 yang dikaruniai 3 anak yaitu Iput, Hada, dan Harry. Pasangan ini disebut netizen sebagai pasangan goals karena Indro menemani sang istri yang mengidap penyakit paru-paru hingga akhir hayat pada 2018. Anak keduanya Hada, kelahiran tahun 1985 ini menikah dengan Nur Adam Satria pada 2013 dan dikaruniai 2 orang anak. Benarkah Hada posesif terhadap Indro karena takut kehilangan orang tua kedua kalinya? Bagaimana kedekatan antara Hada dan Indro? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Om Indro, ada Hada. Ini yang selalu ngintilin kemana-mana ya, Ada ya? Ngintilin. Ini dijagain apa gimana sih biar bapaknya? Enggak, manja aja. Siapa yang manja? Oh, papanya yang manja. Oke, ini ada artikelnya ya. Kedekatan Om Indro dengan putrinya. So sweet, katanya gitu, Cel. Gak, ini sebenarnya tuh dari dulu banget. Atau baru sekarang-sekarang aja nih, semesra ini sebetulnya? Iya, emang selalu dari dulu kan, ya kayak kalau papa kerja di luar kota tuh aku harus pegang baju tidurnya papa semalam Serius? sebelumnya. Papa Waktu harus kecil? bawa baju. Oh, ya? Kalau nggak aku sakit. Serius? Iya. Papa juga bawa bajunya? Baju, tidur. baju habis dia Malamnya. pakai semalaman misalnya, itu aku bawa Cuman Hada aja atau tiga-tiganya? tiga-tiganya. Enggak, yang laki udah enggak. Yang laki udah enggak? Jadi yang cewek-cewek aja? Masih ya? Iya, enggak sih kayaknya ya. Enggak Udah, ini kayaknya. Sampai umur berapa tuh gitu? Kalau keluar Ya, kota waktu harus... kecil sih. SD kali ya, lah. SD ya. Oh, SD masih ya. Terus ini sampai sekarang juga postingan-postingan Hada itu juga mesra-mesra banget gitu kalau di Instagramnya, caption-captionnya tuh. Oh, ada cuplikan lagu ya. Papa jangan jauh-jauh dari aku ya. Cuma boleh acting, nggak boleh beneran. Aku nggak akan sanggup jadi Ika. Oh, ini Waktu yang miracle. Miracle Cell. Iya. Ya, itu ya. Terus ini ada lagi Not Terus a Perfect keluarga nangis lihat itu. Itu kan karena sebetulnya itu kisah cinta bapak sama anak. Anak ya. Nah, mereka semua ini sendiri-sendiri. Oh, makanya muncul caption ini. Ini kalau ini momen apa nih? Not a perfect picture, lighting, place, and outfit. But my time with you will always be precious. I thank God to making you mine, Papa. Itu tuh aku kayak udah 1 tahun lebih menginginkan sesuatu dan bahkan aku udah lupa gitu loh. Aku cuma pernah nanya. Ya maksudnya papa tuh kan orang yang apa-apa minta tolong. Udah apa aku mau ini tolong dong, udah aku mau beli ini tolong dicariin gitu. Tapi tiba-tiba aku dipaksa banget untuk mampir ke rumah malam-malam. Ternyata emang cuman nggak tahu gimana caranya surprisein aku gitu. Pengen kasih sesuatu, dia bilang aku nggak tahu cara ngasih kado tuh gimana waktu aku ulang tahun kemarin. Ya udah, akhirnya aku dikasih kado. Jadi itu kayak buat aku, oh ya ini usahanya pasti besar banget. Dan dia inget apa yang aku pengen banget, tapi aku belum punya sampai saat itu gitu. Udah berapa lama? Padahal kamu pengen lama banget. Udah sebelum pandemi awal ya. Pandemi awal, terus aku baru dapet ulang tahun kemarin. Masih inget? Boleh tahu kasih kado apa sih? Ada deh, katanya. Itu lucu banget. Iya, jadi aku pengen banget, terus aku nanya karena papa tuh punya langganan kan. Awalnya cuma nanya gitu doang. Emang mau yang kayak apa gitu. Terus aku kasih tahu ini kayak gini, aku mau yang kayak gini gitu. Ya udah, aku terus kan kayak lewat aja gitu.
dan nggak mikirin juga gitu loh, kayak ya udah nggak apa-apa. Udah, Tiba-tiba iya dipaksa juga datang, nggak tahu mau ngapain. Ulang tahunnya kayak udah lewat 3 minggu gitu loh. Terus papa udah sempat bilang, aku cuma bisa beliin kamu talenan ya. Dan aku beneran dibawain pulang talenan, kan kirain udah ya, oh tahun ini talenan. Percaya lagi dia. Talenan 30.000. Udah, aku nggak tahu soalnya dia bilang gitu. Ada lagi nih postingannya, coba kita baca nih. Mana postingannya? Oh ini. Dia yang selalu overthinking kalau ada urusan anak-anak, mantu dan cucunya. Selalu cita-citanya bisa meninggal senyum dan tenang, nggak nyusahin orang. Why so sweet, Pak? Iya, emang begitu orangnya. Sedikit-dikit suka ngomong, nanti aku pengennya kalau meninggal semua orang tuh nggak ada yang aku susahin. Aku pengennya meninggalnya gampang. Kalau bisa anak-anak aku udah punya tempat tinggal satu-satu gitu. Ngomongnya suka ngomong begitu memang. Kenapa sih Pak suka ngomong begitu, Pak? Sebel. Bikin anak jadi kepikiran ya. Aku ditinggal ayahku masih kecil. Kayak gitu. Dan beruntung aku mendapatkan ibu yang ngelebihin laki ya. Ibuku berjuang membesarkan anak-anak, anak membesarkan anak dan sepupu-sepupuku, keponakan-keponakan. Sampai menjadi orang-orang kayak gitu. Aku ngeliat tuntas banget ini. Bisakah aku kayak gitu. Jadi selalu harapannya pada saat udah nggak ada, anak-anak Tapi kan udah. mungkin keinginan semua orang tua ya. Ya. Mungkin ya, kayak gitu. Ketika ada ibu-ibu masak batu supaya nenangin anaknya, itu kan gimana sih? Nah, mungkin derajatnya kemudian beda aja sama mereka gitu, sama orang tua gitu. Ini juga nih sama anak-anak nih, coba kita lihat nih. Ini kan mana? Cuma 3 anaknya, tiga-tiganya. Nah, kenapa kemudian ada yang ini? Karena yang 2 yang laki dong, yang satu tomboy, yang satu tuh lebih tua Tomboy. dari dia dan masih main motor sampai sekarang, masih jalan sendiri kayak Jadi gitu. ini yang paling feminin. Jadi dia yang paling perempuan gitu, kayak gitu. Jadi ya udahlah, dan dia bisa manjain, dia bisa ngurusin aku, bisa ngurusin rumah bahkan gitu. Yang paling bisa dibilang yang paling dekat, yang suka curhat-curhatan sama ada. Iya, karena dari kecil dia memang terkenal yang seneng cerita. Jadi dia kalau udah kecil nih, ya, kakak-kakaknya, adiknya tahu. Kan gini ya, itu udah mau cerita sesuatu yang panjang. Kan Dia gini, suka- datang-datang kan Suka-susah gini ya. ngungkapin gitu, tapi pengen banget ngomong gitu loh. Orang yang suka ngomong. Nah, terus yang 2 lainnya nggak suka iri gitu kan? Kalian menghabiskan waktunya lebih banyak. Karena berdua. mereka juga sibuk dengan kegiatan dan karakternya masing-masing kok. Jadi kayak semua itu pembagian perannya tuh udah disadari sama satu sama lain gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada yang iri atau cemburu, ya salah alamat aja. Karena aku tidak merasa melakukan apa-apa. Kita punya peran sendiri-sendiri. Apalagi sekarang semuanya udah tua kan. Semuanya udah cukup berusia. Jadi memang beda. Aku kan masih touring, masih main motor. Yang ngurusin yang gede. Itu kalau lagi Papa touring ini, tuh. Papa ini itu. Ini cewek kan yang gede. Cewek. Oke. Iya. Terus kalau yang cowok? Cowok nggak ngurusin. Ini karena Dia bungsu kali ya. Aduh. karena bungsu. Karena bungsu. Karena yang cowok tuh semirip itu. Sama? Oh iya. Sampai jalan-jalannya. Oh, itu Jadi juga. itu kakaknya ini berdua kalau ngeliatin kami berjalan berdua, dia kok tawa bro. Aku udah tahu itu pasti ngetawain kita berdua jalannya sama, lagi beli gitu sama. Itu sama-sama sensitif juga berdua, melo-melo gitu. Enggak, maksudnya gimana? Sifatnya sama? Yang laki manja. Manja, Iya, sama, manjanya sama. Kayaknya tuanya nanti gini. Oke, siapa di antara ketiga ini ya yang paling sering kena omel? Ya aku juga. Kamu yang paling. Karena kan tanpa sadar kedekatan ini kan menyebabkan juga banyak gesekan dan Oh, iya, kepentingan iya, benar, gitu. iya, iya. Akhirnya memang gini, kadang-kadang tuh dirasa ini paling deket, paling gak pernah berantem. Padahal paling ya nggak mungkin dong. Karena kan kita sebagai anak sama bapak, tapi juga sebagai pribadi yang udah dewasa sama-sama kan. Iya, paling sering. Oh, gimana sih gitu ya Iya. paling. Siapa nih di antara ketiga anak ini yang mantannya paling banyak?
Yang sering dikenalin paling banyak tuh temennya Enggak, ini Pak. kita Ini dah. gini, karena dulu itu papa larang kita pacaran sampai SMA. Jadi pacar kami semua yang dikenalkan udah setelah SMA. Karena bapaknya gini. Oh. Gitu ya Pak ya? Iya. Bisa-bisanya. Bapak dulu mau pacaran pesaing sih kayaknya dia sama kakak. Jadi katanya kalau pacaran itu ngurusinnya tuh mami untuk ngasih tahu bahwa belum boleh pacaran gitu. Tuh dengar kata Bapak tadi bersaing kayaknya sama kakaknya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan pacaran Nah, beda. artinya banyaknya kayaknya. Iya banyaknya. Yang paling susah diatur. Bukan aku. Bukan aku. Yang gede. Yang paling jarang komunikasi. Yang paling Yang sibuk. kecil. Yang kecil. Yang cowok. Yang paling Karena sering gini, curhat. dia bener-bener gede sama ibunya. Ya kan, karena aku itu kan udah mulai sendiri kan, udah mulai banyak sendiri. Ya ada bertiga, tapi kan perjalanannya kalau ini semua ngelamin bertiga sama Dika dulu kan di puncak lah. Kalau terakhir-terakhir kan aku harus berusaha, harus kerja terus, harus ini itu. Dan apa ya untuk berusaha lah. Jadi dia benar-benar kutitipkan pada aku mau nih anak begini, aku mau nih anak begini. Nah itu yang selalu aku bilang. Begitu istriku nggak ada, hal yang paling kehilangan aku adalah komunikasi. Bagaimana cara komunikasi sama anak-anak? Terutama anak yang terakhir. Ya, gitu. Siapa yang paling melo, gampang nangis? Gak ada. Iput kali. Yang gede itu. Apa yang kecil? Enggak juga. Gak ada. Sebetulnya lebih Yang yang kecil kecil, kali yang ya? kecil tuh sebetulnya lebih kayak papa. Nah, yang humoris? Hah? Yang humoris? Semua. Semua tiga-tiga. Yang suka Kalanya kita ya, orang-orang nggak tahu kita sedang mengetawakan satu, kita sekeluarga ketawa nggak bisa berhenti itu. Lihat-lihat, lihat, cucuku begitu sekarang. Beneran. menular ya ketawanya. Oke, ini ada video berikut ini. Ini kan pada saat memasuki bulan Ramadan kan seperti biasanya ya nyekar gitu ya ke makam. Ini ada postingannya. Video kita lihat berikut ini. Kamu kan udah gak bisa puasa Ramadan, udah gak bisa ikutan. Gimana? Gitu. Apa kangen? Biasanya tiap hari di rumah kakak. Terus tiap hari setiap pulang sekolah tiba-tiba ada mama. Aku juga kangen. Mami perasaan mami nggak sebanyak itu. Kakak sama adik udah pinter-pinter, Mam. Yang satu udah sering ngajak berantem terus. Yang satu suka marah-marah, males mandi. Curhat ya. Itu cucu-cucuku, betapa istriku tergantung sama dia. Dan cucu-cucuku dekat banget sama dia. Jadi ketika sakit, udah masuk rumah sakit, itu masih terus berbuat ya peduli. Pokoknya harus satu tempat tidur. Eyangnya, neneknya, mami dia manggil. Nah suatu saat, maminya udah mulai turun. Dianya semakin marah kalau ada sesuatu. Dia protektif banget. Ada suster yang apa, Marah dia. sakit kan, di kemo kan sini tuh sakit. Marah, yang kecil. Oh, marah-marah. Jadi ya udahlah, ketimbang ya ribut apa sih. Jadi dipisah seminggu sebelum meninggal lah ya. Oh. Itu dipisah. Jadi Ya aku maunya tuh anak-anak aku punya kenangan tuh yang baik dan yang bagus maminya gitu. Jadi pas hari itu adalah mami masih bisa komunikasi. Akhirnya aku dibawa sama suami aku ketemu. Terus ya entah kenapa juga mami kayak kan udah responnya dia cuma gini-gini doang gitu pegang. Cuman minta tangannya suami aku. Mami bilang, ada maafin mami ya, pinjem hada terus, soalnya nanti takut mami nggak tahu mau ngomongnya gimana. Ngomongnya pelan-pelan ya, tapi ngomongnya begitu. Kalau mau minta ini itu nanti takutnya nggak ada yang ngerti gitu. Iya nggak apa-apa. Terus diambil tanganku, tangan Adam. Nanti kalian berdua kayak mami sama papa ya, sampai meninggal gitu. Udah, nah itu anak-anak tuh terakhir ketemu mami hari itu. Adam juga akhirnya, anak-anak aku ketemunya terakhir hari itu. Dan besoknya memang benar-benar mami sudah mulai banyak ditidurkan gitu. Jadi emang gak bisa berkomunikasi. Enggak, iya.
Udah sakit Udah banget. ngigo-ngigo lah jadinya aku nggak mau anak-anak aku lihat karena takutnya mereka takut sama mami, aku nggak mau gitu kan. Marah tiba-tiba sama aku. Marah. Katanya boleh pulang. Padahal aku nggak pernah ngomong gitu. Ya biasalah. Jadi ketika Kapan pulang kita? Bohong gitu. Bohong. Apa bohong? Katanya udah boleh pulang. Gua nggak pernah ngomong apa-apa. Gua di dekat lo terus itu loh. Kayak gitu. Tapi ya itulah sakit ya. Itu kayak gitu. jadi buat cucu-cucu ketika mami meninggal itu juga Makanya cucu-cucu Iya. itu sampai sekarang diajak ngomong kalau di itu. di makam. Karena dia nggak ketemu terakhir kan. Sementara dia yang kecil tuh kadang-kadang pernah nanya, Mami ngapain di dalam? Aku kira mami nanti bangun lagi, cuman tidur gitu. Kayak aku kira ini nanti rumah mami tuh bisa kita lihat gitu. Kok mami rumahnya segini doang, dia nanti nggak bisa jalan gitu ya, dengan imajinasinya gitu yang harus dijelaskan semudah mungkin lah 2 gitu. tahun. Ditinggal umur 2. Aku sampai bilang, emang Ade masih inget mami? Inget, kulitnya dingin, wangi banget padahal nggak pernah mandi gitu. Ya ampun. Ingat Lalu udah banget. berapa tahun yang lalu? Iya, 4 tahun. udah 5 tahun. tahun kelima. Tahun kelima. Nah kan Om Indro juga kan kalau di Instagram sering posting nih nyekar sahabat-sahabatnya. Tapi kok nggak ada postingan nyekar? Ada. Ada postingan. Jadi waktu itu tuh papa posting video. Oh. Jadi papa tuh tahun ini kan tahun kembali menyekar setelah sekian lama pandemi ini. Jadi banyak banget Estekari. yang disekarin gitu. Jadi saya nenek di Magelang, kakek nenek di Purbalingga termasuk ibu, terus ke Jakarta ada mertua, ada Mas Dono, Mas Nanu, Mas Kasino di Bogor. Yang saya nggak sempat justru Topik Sapalas. Topik Sapalas sahabat saya juga. Itu semuanya nggak ada yang semuanya nggak liwat. Termasuk istri saya lah. Iya pasti kan. Oke tadi dicari-cari. Dan kan itu dekatan nama Dono, sekaligus. Istri saya, Dono, Nanu, terus ada teman saya. Apa mungkin karena saking lagi ngobrol mesranya sampai videonya atau fotonya nggak ada. Jadi keliling ya. Karena ini baru tahun yang ini bisa. terbuka banget kan. Gitu. Iya. Jadi saya sampai ke Jawa Tengah segala macam. Wow. Dan Manin juga? Enggak. Baik, kita masih ngobrol-ngobrol lagi. Ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang mau kita tanyain sama Om Indro, sama Hada. Selain berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Room TV.